merasa bahagia dan senantiasa bersyukur dan terus mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah, di malam 27 Syawal kalau nggak salah, atau 28 Syawal 1446 Hijriah, kita bisa perdana bertemu untuk ngaji, untuk kita merasakan manisnya taman-taman surga, manisnya taman-taman surga. Jadi insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas inilah yang terindah di dunia. Tetapi kayaknya sih nggak bisa sekali pertemuan, nggak bisa. Jadi mending kita pelan-pelan aja ya. Yang penting remesep. Yang penting nawa remesep, nggih. Remesep. Jadi kalau masakan itu terasa enak kalau bumbunya itu meresap. Meresap bahasa Indonesia, remesep bahasa Jawa. Nah, tinggal masyarakat sini biasa pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, meresap ya. Sebelum kita belajar bersama tentang sesuatu yang terindah di dunia, dan janganlah kita beralih kehidupan dunia menuju kehidupan kita di bawah tanah, kehidupan akhirat. Jangan sampai kita belum menikmati indahnya dunia. Jangan sampai. Jadi nikmati dulu indahnya dunia sebelum kita menikmati indahnya surga. Setuju nggih? Nah, setuju. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada satu hadis. Hadis ini terkenal sekali. Insya Allah sudah pada hafal semuanya, karena saking terkenalnya sudah hafal semuanya. Insya Allah. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabatnya yang mengeluarkan hadis ini namanya Abu Hurairah. Yang mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan begini: majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa yadhkurunallah fi man indah. Sudah pernah dengar semuanya di sini? Sudah pernah? Pernah ya? Cuman di mananya lupa gitu ya. Tapi sudah pernah ya. Dan di sini terkenal sekali nih. Sebenarnya di sini masih ada lanjutannya. Sebenarnya nih. Lanjutannya juga terkenal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu gerumbul, satu ya seperti inilah ya, satu ya seperti ini kita ini, satu gerumbul, satu masyarakat ya, satu paguyuban dan sebagainya, itu masyarakat seperti ini ya.
Besar kecil yang penting kan dalam satu masyarakat tadi. Majtama'a qaumun, masyarakat yang mana saja tatkala mereka berkumpul fi baitim min buyutillah, di rumah dari rumah Allah, maksudnya di masjid. Kenapa masjid disebut dengan rumah Allah? Maksudnya tempat itu adalah untuk beribadah kepada Allah, maksudnya begitu. Dinamakan dengan rumah Allah sebagai bentuk pemuliaan, maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan masjid ini Masya Allah bagus sekali ya, bagus sekali. Saya juga ya semoga suatu saat diberi masjid kayak gini nih ya, semoga ya. Saya ada masjid juga tapi nggak kayak gini, sederhana ya. Tapi suatu saat saya punya masjid lagi. Ini indah sekali masjidnya. Dan namanya juga bagus ya, Rumah Surga. Nah, masjidnya namanya apa? Rumah Surga. Tatkala kita masuk sini juga rasanya kayak di surga ya. Ya surga dunia lah. Ya kan? Walaupun surga sih lebih indah lagi. Rasulullah SAW mengatakan kaum yang mana saja yang berkumpul di rumah dari rumah Allah. Untuk tujuan apa? Yatluna kitab Allah, memperdengarkan pembacaan Al-Quran. Ngaji seperti ini, didengarkan hadis, didengarkan Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, atau mereka saling belajar di antara mereka. Belajar Iqra, belajar hafalan-hafalan doa, belajar surat-surat pendek, belajar sabar, belajar memaafkan kesalahan diri sendiri, belajar tidak kecewa, belajar membuang kesedihan, gitu loh. Ngapunten, ini sudah pernah sedih belum yang hadir di sini? Sudah pernah sedih? Sudah pernah kecewa? Wah, itu dikeluarin. Jadi memang ilmu agama kita memerintahkan untuk keluar. Nanti ada pembahasannya lah. Pelan-pelan lah, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Itu. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar di antara mereka. Ngaji seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan di dalam hati mereka rasa tenang. Makanya orang-orang yang ke masjid ini hatinya tenang, mencari kedamaian di masjid, walaupun sederhana. Walaupun sederhana, beda dengan tempat-tempat yang lain ya, dengan dentuman-dentuman musik, dengan lampu ini dan itu. Mungkin awalnya senang, pulang pusing, duitnya kalong begitu, hatinya macam-macam. Tapi di masjid awalnya berat, setelah di masjid enak, setelah di rumah ada semacam kekuatan baru dalam jiwa. Jadi Rasulullah SAW mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti diturunkan rasa tenang. Kecuali itu sudah jangan dibantah. Iya pasti. Makanya bagi mereka yang sudah pernah lihat Ka'bah, begitu lihat Ka'bah itu, loh kok nangis ya? Loh kok rasanya beda ya? Loh kok jadi seneng ya? Nah ini nanya yang sudah pernah ke Baitullah, itu kangen dan sebagainya. Itu sudah memang Allah jadikan seperti itu. Jadi memang hati manusia itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala hati ini kembali kepada penciptanya, as-sakinah, rasa tenang dia rasakan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan timbul rasa senang di antara mereka yang hadir. Adem ya, makanya misalnya ada orang yang saling benci,
kemudian dua-duanya datang ke masjid dan sholat, merapatkan saf dan kemudian ngaji, lama-lama bencinya itu hilang. Bencinya itu ngabar. Bahasa Jawanya apa? Ngabar. Ngabar itu menyublim, bahasa sekolah nih, menyublim, ngabar. Ya, ngabar itu artinya ya begitulah ngabar. Ya, tadi orang mempan itu sudah. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa ghasyiyathumur rahmah. Sakinah dapat, rahmah dapat. Ada lagi yang ini sebenarnya kalau orang tahu, ya siapa yang gak senang. Misalnya datang seorang gubernur misalnya, kumpul orang banyak, kemudian gubernur itu memanggil Pak Fulan, ya, putrane Pak Fulan, dia adalah orang yang disebutkan kebaikannya di hadapan banyak orang, disebut oleh gubernur, disebut oleh presiden. Rasanya seneng atau sedih? Seneng. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan wa yadhkurunallah fi man indah. Yang menyebutkan nama orang itu bukan presiden, bukan gubernur, tetapi yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang memiliki bumi ini, yang memiliki langit ini, yang memiliki gunung-gunung emas yang banyak, yang memiliki ikan-ikan yang tak terhitung, yang memiliki kejeniusan-kejeniusan yang tak terhitung. Siapakah dia? Allah. Wa yadhkurunallah fi man indah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama orang itu di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, Pak Fulan nang Masjid Baitul Jannah lagi ngaji, disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Padahal malaikatnya Allah, ya, dikatakan di dalam hadis yang sahih, ma baina syahma udhunaihi wa katifaihi masirata sab'ina sanah. Jadi malaikat itu, di antara malaikat-malaikat, mungkin malaikat Jibril lebih besar lagi, tapi di antara malaikat itu jarak antara syahma udhunaihi, nggih, niki bahasa Jawane sing kenyil-kenyil. Nah, sing kenyil-kenyil iki sehingga wadah napa anting-anting, bahasa Jawane, bahasa Arabe syahma udhunai. Jenenge niki napa? Syahma. Jadi jarak antara ini, daging ini syahma udhun dengan pundaknya itu 70.000 tahun perjalanan. Pakai kuda yang cepat. Loh, jaraknya 70.000 tahun, lu gedene sepira? Berarti gede banget. Gede banget. Dan sebenarnya kita itu aslinya mungkin ya, naudzubillah min dzalik, mungkin ya janjane orang seperjutane tengu. Ngertos tengu, ngapunten hadirin? Gurem. Gurem ya, tengu. Zaman saya kecil itu namanya tengu. Apa? Gurem bahasa Indonesia. Nah, tengu ya. Lah mungkin sepersejutaan Covid bisa jadi. Coba nggih, apunten. Tatkala kita naik pesawat di atas kota Jakarta keton. Setelah pesawat ini ketinggian 9.000 kilometer atau 8.000 kilometer dengan kecepatan 8.000 kilometer per jam, dengan suhu di luar pesawat itu min 18 derajat Celcius, itu Indonesia, jangankan Indonesia, bumi ini nggak kelihatan, kecil. Jadi bumi yang kita merasa gede, begitu naik pesawat nggak kelihatan. Padahal bumi yang kelihatannya gede dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya. Padahal matahari yang katanya gede dibandingkan bintang-bintang yang banyak itu berjuta-juta nggak ada apa-apanya, kayak bleduk, kayak debu.
Loh, berarti kita ya Allah jadi cilik banget tapi ya kemelinti. Manusia sebenarnya apa? Kecil tapi apa? Kemelinti. Gimana? Oh, nggak tahu bahasa Jawa ya. Kemelinti itu artinya kemaki. Kemaki nggak tahu ya. Gemagus. Gemagus nggak tahu ya. Apa ya? Gembeleng ya. Gembeleng. Gembeleng mungkin nggak tahu ya. Ya, petatang petenteng. Ya, petatang petenteng. Manusia itu kemelinti itu. Dan Allah SWT menyatakan wa khalaqal insan dha'ifa, dan Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nek ora percaya ana watu segunung tibak naring wong, sing pecah watune apa wonge? Wonge kan? Padahal gunung ora apa-apane, bulan dan sebagainya. Sudah, kita kembali lagi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang datang di majelis ilmunya, yang datang di masjid untuk ngaji tadi di hadapan para malaikat yang gedenya segitu-gitu. Gede sekali. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kalau kita diberi hidup oleh Allah, kalau nggak nyempatkan ngaji, rugi, nyesel gitu. Kita lanjutkan lagi, wa yadhkurunallahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut, Allah banggakan di hadapan para malaikat. Al-hadrun azani wa azakumullah. Tadi hadis yang lanjutannya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, mengenal Allah, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara kita memohon kasih sayangnya, perhatiannya, penjagaannya, mengenal Rasulnya, mengenal agama ini. Nah, ini ilmu nih, ilmu agama. Dan barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka jalan dia menuju surga, maksudnya surga akhirat, itu dimudahkan. Saged dipun pahami hadirin? Saged. Kalau nek ninggala bahasa Jawa mantan angel, masa cilik ngajine karo bahasa Jawa dadi dadi angel wis lah. Karo bahasa Inggris itu bahasane dhewek. Nek karo bahasa Arab ora mudeng nggih mboten. Nek kula mulang karo bahasa Arab jenengan purun. Mathalan nahnu nuridu an nata'allam bil lughat al arabiyyah. Kaifa nuwasil ila jannah wa kaifa haqiqati hayatina fid dunya mathalan, la budda alaina an na'rif bi tulab al ilm. Misalnya begitu. Mudeng napa mboten? Mboten. Ya wis mending bahasa Jawa ora apa-apa lah nggih, setitik daripada bahasa Arab. Lebih mumet nggih. Janjane bahasa Arab karo bahasa Jawa ya meh pada janjane. Tapi kalau secara jumlah kata yang ada dalam bahasa Arab itu sekian kali lipat lebih banyak ketimbang jumlah kata yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab itu kadang orang Arab aja nggak mudeng, orang Arab loh, bayangkan. Wah ya Allah, di bahasa Jawa juga ada stratanya ya kan. Tapi kayaknya masih banyak bahasa Arab, ya kan? Anak kutuk, anak apa nggih? Pitik cilik jenengan apa nggih? Kutuk, manjan gede apa? Terek, manjan gede jago, anak babon, anak macam-macam ke pitik tembe. Iwaknya, anak macam-macam. Nggih, ngertesi cilik, nek wit krambil, wow, cilikane jenengan apa? Tembuluk. Manjan gede cengkir, nggih kan? Manjan gede maning degan, barang gede maning krambil, barang gede maning kiring, ya gede maning kentos. Ada nang Jawa niku. Bahasa Indonesia napa raya mbuh lah, itu pengamat bahasa. Tapi bahasa Jawa kaya sebenarnya, cuman peminatnya kok kurang gitu loh. Bahasa Jawa banyak sebenarnya. Ya. Dan bahasa Jawa kuat sekali pengaruhnya dalam bahasa Indonesia. Misalnya begini. Ya, bersabda Rasulullah SAW, sabda itu bahasa Jawa. Allah SWT berfirman, firman itu bahasa Jawa gitu loh. Itu masuk bahasa Jawa itu.
Dan untuk istilah-istilah kantor itu semuanya pakai bahasa Jawa Sangsekerta. Wisma itu bahasa Jawa itu. Ya sudahlah masalah bahasa. Sing penting mudeng. Niku mudeng kepenak nggih remesep. Hadirin azani wa azakumullah, itu tadi sebagai mukadimah. Ternyata ada hadis lagi. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar. Sinten sahabatnya nggih wau nggih? Abdullah ibni Umar. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, wa idza marru bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marru bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga. Taman-taman surga di dunia. Surga apa? Dunia. Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, ini kaidah nih ya. Belum kita sampaikan tapi disampaikan terlebih dahulu, nggak apa-apa, nanti insyaallah ke depan kita jelaskan. Tapi ini kaidah nih. Barang siapa yang tidak merasakan manisnya surga di dunia, maka dia tidak akan bisa merasakan surga di akhirat. Hafal apa dereng hafal? Hadirin hafal? Barang siapa yang tidak merasakan indahnya, nyamannya, bahagianya surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan manisnya, indahnya surga di akhirat. Masya Allah. Apa ada dalilnya? Ada, banyak. Dalilnya mana? Ya nanti. Kalau nggak nanti ya besok. Tapi yang jelas ini kecekel dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin nanya para hadirin, besok kalau kita pindah alam, pinginnya di surga atau di neraka? Di surga. Kenapa di surga nggak milih neraka? Di surga itu segala kenikmatan ada, segala kenikmatan ada, segala dendam hancur, segala benci hancur. Di dunia ini yang menyesakan dada itu kan diantaranya, kalau bahasa Jawanya itu ya drengki serei, panasten, jahil metakil, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa sekarangnya MPD, ya ilfil, nervous, lambuh, bahasa apa ya, bahasa kekinian. MPD apa mbuh? Saya sendiri juga nggak begitu ngikutin, tapi kurang lebih kayak gitulah. Nek bahasa Jawa dulu itu drengki serei, jahil metakil, panasten, itu pak apa petangane dewek dening nganggo pajero. Lah ya nang apa? Ya lagi ngomong tok. Ngene dewek ke inovane wis kudu ganti. Ya Allah. Aduh, waktuku Innova be mumet kepengin pajero. Wong Innovane bara dinggo kepengin tuku pajero. Yang ana tuku mobil pajero sing dinggo panas jaban jero, nggak apa-apa. Itu. Jadi memang kadang problem itu muncul bukan karena problem, karena tadi dia gitu loh. Pak dene kowe ayu temen ya, Pak. Dia terus nang apa? Duit skincare kurang. Aduh, ya Allah. Orang rampungnya lah.
Kesel. Nah, ini dikembalikan seret. Kita kembali kepada pembahasan tadi hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marru bi riyadil jannah," dan apabila kalian melewati taman-taman surga, maksud di dunia ini, fartau, maka sempatkanlah kalian singgah, jangan lewatkan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaku dzikr." Ya majelis taklim kayak gini. Coba kalau kita lagi bahas kayak gini kan kita lupa problem. Tagihannya ya kelalen, gimana? Urung masak ya kelalen, masakan urung didahar ya kelalen. Wis pokoknya enak guys. Dan itu ada rasa dekat dengan Allah, kemudian juga ada rasa harapan. Harapan itu penting loh. Misalnya ada orang susah di dunia, urip kok susah banget, tapi ora apa-apalah, ngesukan melebung surga, ya kan? Ada harapan tuh. Beda dengan urip susah banget, ngesuk mati melebung neraka, alah sembuh gila. Ya kan, dunianya susah, dia membayangkan setelah nanti di bawah tanah tambah susah, berat mental itu. Tapi kalau ada harapan, Allah nang dunia lah sepira suwene 100 tahun lagi kita jadi apa kira-kira? 100 tahun lagi loh, kalau panjenengan saya kira-kira 100 tahun lagi kita jadi apa kira-kira? Masihkah kita duduk di sini gitu? Masihkah kita bisa tersenyum? Masihkah kita bisa memaafkan 100 tahun lagi gitu kan? Jadi muncul harapan. Kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah taman-taman surga itu?" Dijawab, "Hilaqu dzikr," majelis ilmu. Makanya majelis ilmu terus ada. Terus ada. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini, akan ada orang yang mengajari ngaji dan ada orang yang ngaji terus gitu. Lah kalau nggak ada yang ngaji dan ngajar ngaji, ya hancurin aja dunianya, sudah nggak butuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, "La taqumus saah," tidak akan terjadi hari kiamat hatta la tuqalu fil ard Allah Allah Allah. Sampai nanti di dunia ini sudah tidak ada yang mengucapkan Allah Allah Allah, itu nggak ada sudah. Kalau kayak gitu ya wis ngapa dunia. Jadi dunia ini masih bertahan, bercokol, dijaga, Allah yang menjaga, ya, sehingga ada kenyamanan. Itu karena ada orang yang masih menyebut nama Allah. Lah, bagaimana mereka menyebut Allah? Ya karena ada yang ngajarin, ada yang bimbing. Tapi kalau yang ngajarinya sudah meninggal, yang ngaji sudah meninggal, dimeninggalkan oleh Allah, ya sudah, hancurin aja. Maka sejelek-jelek manusia adalah manusia yang hidup di saat datangnya hari kiamat. Dua hadis sudah kita sampaikan sebagai muqaddimah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kita tambahkan satu lagi aja nggak apa-apa. Ya, ini sebagai gambaran kalau kita itu jangan sampai nyicipi. Jangan sampai apa? Nyicipi nopo nggih, kinten-kinten nggih. Nyicipi apa kira-kira? Neraka nggih, bener pinter. Masyaallah. Loh, nyung mlebung surga ya ora apa-apa. Nah terus, ya nggak misalnya orang bisa langsung mlebung surga langsung plung, nyicipi neraka ya kepriwe maning ora apa-apa. Dan apa sih? Lah wong kadang sholat kadang ora. Ya terus kepriwe? Ya nyung kadang kayak dan sebagainya. Ya mbulah. Ya kayak kiye gitu lah. Lah terus ya mbulah si moga-moga mlebung surga.
Mlebu neraka sedikit ya ora apa-apa. Berani nyicipin neraka? Pokoknya prinsip jangan nyicipin neraka walaupun sekejap. Jadi kita mohon kepada Allah, masuk surganya langsung apa? Blung. Waduh. Ngapunten. Besok kalau di surga tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek nggak ada yang di surga. Kakek-kakek juga nggak ada. Kepripun iki? Jadi yang nenek-nenek langsung jadi sekitar umur 27 tahun. Ya, ke bawah kayaknya kalau ke atas sedikit 27 tahun. Ya, kenapa usia 27 tahun? Itu usia lagi mateng-matengnya. Ora ketuan, ora kenomen, tenagane kuat. Lagi main-maine. Gitu. Terus teng dunia niki wonten sing gagah napa wonten sing elek? Napa? Ada semua ya. Milih sing gagah apa milih sing elek? Milih sing gagah apa milih sing elek niki? Sing gagah ujiane gede. Jadi bocah gagah nek ora ilmune kuat, jiwane kuat, akeh wong gagah malah menderita. Niku, mulane aja aku gagah apa sing seneng, aduh bahaya niku. Atau sebaliknya yang peroncangan, hati-hati tuh. Berapa banyak orang menderita gara-gara gagah. Dan berapa banyak orang bahagia gara-gara elek, ireng, bentek, kriwil, untune mancung. Nah, malah sukses. Masya Allah. Milih sing gagah apa milih sing ireng? Ya milih sing selamat. Masalah sing gagah ya ora pesen, ke pesen yang gagah. Wah, betul kan? Ke pesen orang. Dan jadi memang kayak gini masing-masing seperti kita ini. Dan kita nggak bisa terima dan kita nggak pesen. Ana wong tua ireng metune putih, ana wong tua putih metune ireng. Sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi nanti di surga itu ya semuanya, ini yang laki-laki yang dibahas, semuanya ala surati abikum Adam. Semuanya nanti di surga ya bentuknya seperti bapak kalian. Siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga para ulama mengatakan orang yang paling gagah sedunia erat-erat. Tang mriki wonten sedunia erat-erat wonten seluruh dunia dari zaman Adam sampai hari kiamat yang paling gagah adalah siapa? Adam. Dalilnya mana? Dalilnya nggak mungkin di surga itu dijadikan yang gagahnya nomor 2, nomor 3, nggak mungkin. Pasti gagahnya nomor 1. Dan ternyata seperti bapak kita Adam. Adam itu dari Syam. Syam itu Yordan sana memang gede dhuwur nggih. Wah, main banget nggih. Mripat ada sing biru. Wah, main banget orang-orang itu. Syam itu. Ya daerah Yordan, daerah Palestina itu orangnya bagus-bagus banget. Nabi Ibrahim juga dari Syam. Jadi sing paling gagah Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf di masanya, di negaranya, gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Adam dan yang lainnya, Nabi Yusuf masih kalah ganteng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ganteng niku, rambutnya nggih main, awake gede. Rambutnya semene rambutnya Rasulullah. Nggih. Sehingga kalau laki-laki rambutnya itu bagus, mboten kriwil main, awake gede, ya digondrongna. Main gagah gitu kan. Masya Allah. Tapi nggak rambutnya kriwil ya jadi tawak. Ya, kalau bagus. Sudah ya, kita lanjutkan. Nah, kita cerita di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuta min an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar."
wa yusbighu fin nari sibqatan fayuqalu lahu hal wajadta na'iman qad qalu la wajadtu na'iman qad wa yu'ta min asyadin nasi busan fi dunya wa huwa min ahlil jannah wa yusbighu fil jannati sibghatan fayuqalu lahu hal wajadta shiddatan qat wa busan qat ma wajadtu shiddatan qat wala busan qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti didatangkan orang yang paling menderita di dunia. Bukan menderita, orang yang paling bahagia di dunia. Jadi tidak ada di dunia ini yang lebih bahagia, lebih senang, lebih mewah, lebih kaya daripada dia. Dari zaman Adam sampai kiamat, dia yang paling kaya. Tetapi dia termasuk penghuni neraka. Jadi paling kayanya, paling bahagianya, paling suksesnya di dunia, tetapi dia ahli neraka. Kemudian ini wa yusbighu fin nari sibghatan, kemudian dicelupkan di dalam neraka dengan sekali celupan, slep, tarik, push. Jadi tidak sampai lama-lama, cuma dicelup aja, tarik. Kemudian ditanya, hal wajadta na'iman qad, kamu itu adalah orang yang paling bahagia, paling nikmat, paling kaya, paling segalanya di dunia. Setelah kamu dicelupin ke neraka ini, kamu masih kerasa ada nikmat enggak yang kamu rasakan di dunia? Dia jawab, ma wajadtu na'iman qat, walaupun sedikit sekebul gelepung itu saya sudah enggak kerasa adanya kenikmatan yang dulu di dunia yang saya rasakan. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata kenikmatan itu cepat hilang. Cepat apa? Hilang. Nggih. Ngeri napa mboten ngeri? Ngeri nggih. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Itu termasuk ya bentuk dijaganya nikmat. Alhamdulillah bisa ngaji. Berikutnya di dalam hadis tersebut ya, wa yu'ta min asyaddin nasi busan fid dunya wa huwa min ahlil jannah. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling menderita di dunia. Yang paling apa? Menderita di dunia. Jadi kalau ada orang yang ngaku paling menderita di dunia, berarti dia belum tahu hadis ini, ya kan? Karena manusia itu diuji sedikit saja merasa paling menderita. Giginya sakit, katanya sakit gigi paling sakit, nggih mboten? Hatinya sakit, katanya sakit hati paling sakit. Pokoknya sakit apa saja manusia itu merasa paling sakit. Menderita sedikit paling menderita, susah sedikit paling susah. Dia belum tahu orang ini nih ada yang paling menderita ini. Ternyata dia termasuk penduduk surga. Wa yusbighu fil jannah. Kemudian orang ini juga dicelupkan di surga. Dicelupkan di surga sibghatan, dengan sekali celupan. Tarik mani. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mereka, hal wajadta syiddatan qad wa busan qad, apakah kamu masih kerasa rekasamu, sengsaramu, sedihmu, gerentesmu, kecewamu, terpurukmu, titik terendahmu, masih kerasa enggak kamu? Dijawab, ma wajadtu syiddatan qat wala busan qat. Dia mengatakan, aku tidak merasakan menderita sedikit pun, susah sedikit pun, padahal baru sekali celupan. Makanya jangan sampai kita ya mimpi nyicipi apa? Neraka walaupun sekejap gitu. Lah sing dongane kepriwe men aja nyicipin neraka. Dongane ya kayak pangandikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altal janna fas'alil firdausil a'la.
Apabila kamu pingin sorga, ya mintalah sorga Firdaus. Lah doanya lagi gimana? Boleh misalnya Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Wa a'udzubika minan nar, wa a'udzubika minan nar, wa a'udzubika minan nar. Atau misalnya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Loh kok 3 kali? Tatkala kita berdoa yang demikian itu 3 kali, surga mengatakan ya Allah masukkan dia ke surga. Jadi kalau kita Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, maka surga itu mohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah dia kepadaku. Punate ndongane iki napa dereng? Hadirin, punate ndongan napa dereng? Kelalen kan? Padahal penting apa mboten penting? Penting. Nah itulah pentingnya ngaji. Jadi tatkala kita ngaji, fokus kita itu enggak mbukake dompet terus. Kalau jarang ngaji, ya Allah, tedeng duite kalong. Sedih. Tutul ora payu-payu, sedih ya kan? Kebutuhan ke urung rampung ya Allah, mumet. Tapi kalau mohon kepada Allah, sedihnya hilang. Jadi mohon surga berapa kali? 3 kali. Coba sarang-sarang ya. Allahumma inni as'alukal jannah. Lagi 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. 1 kali lagi. Allahumma inni as'alukal jannah. Berikutnya yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kita hafal nggih? Biar pas lagi gongsreng nggih. Karo donga Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Boleh Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kayak gitu. Lagi ngeracangi lombok ya istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ya, lagi merecei kecamba ya subhanallah 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 subhanallah. Asniku. Nek biasanya ngeracangi lombok kali zikir napa mboten? Kali zikir mboten? Niki sing aduh kadang jadi atine mboten plong. Nggih. Sudah. Jadi tadi sudah kita membahas ya, tidak akan merasakan manisnya surga dunia, tidak akan merasakan manisnya surga akhirat kalau tidak menikmati surga dunia. Dan barang siapa yang masuk neraka, maka dia sebelumnya juga merasakan neraka dunia. Ya Allah ya Rabbi, berarti Allah eman banget. Kowe nang dunia aja susah, aja sedih. Wong dunya kabeh ki ana apa-apane ora nang Allah, gede nang awake dhewe. Misalnya kita punya emas segini, gede apa sedikit? Banyak banget ya. Emasnya Allah berapa ton? Wah, Allah butuh emas. Nggih betul. Gede kan nang dewek nang Allah ya betul. Lah wong Allah kekayaane akeh banget kok. Kepriwe sih cara nggih betul. Tapi ini waktunya sudah habis atau belum? Sudah ya. Ini saja sebagai mukadimah, kita belum membahas tentang inilah yang terindah di dunia, baru pendahuluan. Yang penting moga-moga Allah menerima
amal soleh kita ngaji hari ini. Oke, itu sajalah. Kalau misalnya ada kekurangan, kesalahan, kata-kata yang menyinggung, saya minta maaf. Apabila ada yang benar, baik, itu semuanya datangnya dari sisi Allah, kemudahan dari Allah SWT. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.